Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda soleh-soleha semua? Insyaallah semua sehat ya nak ya. Mudah-mudahan semua tetap sehat dan tetap semangat. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita bab baru, yaitu tentang lingkaran ya. Coba perhatikan di sini Ibu sudah membuat beberapa lingkaran ya, dan ada istilah-istilahnya. Baik, sebelum kita mulai, Ibu akan memperkenalkan apa itu yang dinamakan dengan lingkaran. Coba lihat nih, lingkaran adalah, misalnya coba lihat nak, apabila kita ukur dari titik ini ke luar lingkaran, sembarang kemana saja pun dia ya, pasti ukurannya sama. Jadi yang dinamakan dengan lingkaran itu adalah kumpulan banyak sekali titik. Ini kumpulan titik-titik yang enggak nih, kumpulan yang titik-titik jadi rapat ya, sehingga dia membentuk garis lengkung, dan titik-titik ini memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik, yaitu ini, terhadap sebuah titik, yaitu yang berada tepat di pusat lingkaran itu, tepat di tengah-tengah lingkaran itu. Inilah yang dinamakan dengan pusat lingkaran. Nih yang di tengah ini, nampak nggak ya? Ini yang di tengah ini namanya pusat lingkaran. Nah, ya, istilah atau unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran, yaitu yang pertama pusat lingkaran. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, coba kalau di dalam sepeda ya, roda sepeda ada yang namanya jari kan ya, jari sepeda ya. Nah, yang dinamakan dengan jari-jari itu pada lingkaran adalah panjang ya, atau jarak dari pusat lingkaran ke lingkaran ya, ke titik-titik yang menyusun lingkaran itu. Jadi ini namanya jari-jari. Untuk lebih mudah mengingatnya, silahkan kalian ingat jari-jari sepeda. Ya, itu namanya jari-jari. Misalnya kita buat juga di sini garis dari pusat ke sini, namanya jari-jari juga. Dari pusat ke atas namanya jari-jari juga. Dari pusat ke kiri namanya jari-jari juga. Ya, itu yang namanya jari-jari lingkaran. Nah, kemudian ada yang namanya diameter. Diameter atau sering juga disebut dengan garis tengah. Ya, diameter. Coba lihat ini nak. Nah, diameter itu adalah garis yang membagi lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Ya, itu namanya diameter. Atau diameter itu panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari. Ya, panjangnya sama dengan 2 kali jari-jari. Misalnya di sini kan titik pusat, nak. Nah, kalau kita tarik garis ke kanan, ini namanya jari-jari. Nah, kalau dari titik pusat itu kita tarik garis ke kiri, ya, perpanjangan garis yang pertama tadi, itu namanya juga jari-jari. Nah, kedua jari-jari yang membagi lingkaran sama besar ini namanya diameter, atau sering disebut dengan garis tengah. Ya, diameter itu bisa dari atas ke bawah, ya, seperti ini. Nah, bisa juga miring, ini juga namanya garis tengah. Yang jelas, diameter itu adalah garis yang membagi dua lingkaran
menjadi sama besar, ya. Kalau dia tidak sama besar berarti namanya bukan diameter. Oke, sudah ada 3. Yang pertama pusat lingkaran, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter. Nah, kemudian kita masuk ke unsur yang berikutnya. Nah, apabila ada 2 buah titik pada lingkaran itu, ya, misalnya titik B, di sini titik C, maka lengkungan dari titik B ke titik C ini namanya busur, ya. Lengkungan dari titik B ke titik C namanya busur. Nah, ini juga namanya busur. Iya, busur. Ini namanya busur. Nah, ya. Pokoknya ada 2 titik, ya, pada luar lingkaran ini. Apabila dihubungkan titik lengkung ini namanya busur. Oke, berikutnya ada yang namanya tali busur, ya. Kalau ini tadi kan namanya busur. Nah, garis lengkung ini, ya, garis lengkung dari A ke B ini namanya tadi busur. Nah, sekarang apabila kita tarik garis lurus dari A ke B di dalam lingkaran, ini namanya tali busur, ya. Ini tadi namanya, kalau lengkungannya ini namanya busur, garis lurus yang menghubungkan 2 titik itu namanya tali busur, ya, tali busur. Kemudian kita lanjut lagi, ada yang namanya tembereng. Nih, ini yang berwarna kuning ini adalah tembereng. Tembereng itu adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Itulah namanya tembereng, ya. Ini tadi busur, garis lengkungnya ini garis lurusnya ini namanya tali busur. Nah, daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur namanya tembereng. Ya, bisa ya, insya Allah ya. Baik, lanjut lagi. Nah, ini ada jari-jari. Ini juga ada jari-jari. Nah, daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari, ya, daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur, ini kan busur tadi nak ya, dan busur itu namanya juring. Yang seperti potongan pizza ini namanya juring, ya. Sekali lagi, juring itu adalah daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari dan busur. Ini namanya juring. Ya, ingat saja juring itu seperti potongan pizza. Ya, pizza yang biasanya bulat gitu, lingkaran ya nak. Nah, ini namanya juring. Dan yang terakhir ada yang namanya apotema. Nah, nih perhatikan, apotema itu adalah garis tegak lurus. Nih namanya garis tegak lurus. Nah, garis tegak lurus yang menghubungkan pusat lingkaran dengan tali busur. Ini kan tadi namanya tali busur kan, nak? Ini namanya busur, ini namanya tali busur, ya. Nah, yang menghubungkan tali busur
dengan pusat lingkaran itu namanya apotema. Ya, dengan syarat tali busur dengan apotema itu harus tegak lurus. Apa tandanya tegak lurus? Tandanya tegak lurus adalah membentuk sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Nah, inilah beberapa istilah atau beberapa unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sekarang lihat ke gambar yang di tengah, Nak. Ya, gambar yang di tengah. Ini adalah gambar sebuah lingkaran dan di dalamnya sudah ada unsur-unsur yang tadi. Ya. Nah, yang mana yang dinamakan dengan pusat lingkaran? Ini dia. Ini yang O. Pusat lingkaran adalah O. Nah, kemudian yang mana yang dinamakan dengan jari-jari lingkaran? Bisa OA, bisa OB, bisa juga OC. Karena jari-jari lingkaran itu adalah jarak antara titik pusat dengan luar lingkaran. Nah, berarti di sini ada 3 jari-jari, Nak, ya. OA, OB, dan OC. Itu namanya jari-jari lingkaran. Nah, kemudian dari A ke B ini kan membagi dua lingkaran sama besar. Ini tadi namanya diameter. A ke B namanya diameter. Kemudian ada yang namanya busur, ya. Kita lihat yang mana aja ya busur di sini. Garis lengkung dari A ke C namanya busur. Dari C ke B juga namanya busur. Dari B ke A itu juga namanya busur. Karena busur tadi adalah garis lengkung yang dibatasi oleh titik A dan B, oleh 2 titik, ya. Ini garis lengkung yang dibatasi oleh 2 titik namanya busur. Nah, kemudian tali busurnya yang mana? Karena ini adalah busur, maka garis lurus yang menghubungkan 2 titik ini namanya tali busur. Nah, ini garis tengah ini juga termasuk tali busur. Kemudian ini satu lagi, AC. Ya, garis lurus dari A ke C ini juga namanya tali busur. Nah, kemudian tembereng. Tembereng tadi adalah daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini ada busur, ini ada tali busur, maka daerah yang berwarna ungu ini namanya tembereng. Begitu juga dengan daerah yang berwarna merah ini namanya tembereng. Lagi. Nah, ini daerah yang dibatasi oleh 2 buah jari-jari, ya. Oleh 2 buah jari-jari dan busur itu namanya juring. Berarti juring di sini adalah OBC. OBC ini adalah juring, yang berwarna oranye ini adalah juring. Dan satu lagi apotema. Apotema tadi adalah garis tegak lurus yang menghubungkan tali busur dan pusat lingkaran. Ini adalah apotema. Nih, garis lurus, garis tegak lurus yang menghubungkan tali busur dan pusat lingkaran namanya apotema. Nah, itulah dia
unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita baru mempelajari tentang unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Nanti berikutnya baru kita mempelajari tentang keliling lingkaran dan luas lingkaran. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu tentang unsur-unsur pada lingkaran. Mudah-mudahan Ananda semuanya bisa memahami. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.